Anakku, adik-adikku yang hari ini mungkin engkau pernah berbuat salah kepada ibumu, segera datangi ibumu, ambil tangannya, cium tangannya, bahkan kalau perlu cium kakinya. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho ibu dan bapakmu. Ingat, hari ini yang kau merasa kaya, dalam kekayaanmu engkau hinakan orang tuamu, maka yakin bahwa apapun yang engkau makan tidak akan mendatangkan kebaikan kepadamu. Apapun yang kau miliki hari ini, tapi kau musuhi ibu dan bapakmu, ingat, musuhmu adalah Allah. Kalau kita merasa bahwa kita hidup ini karena Allah, melalui orang tua kita, melalui ibu kita, melalui bapak kita, ambil ridhonya. Walaupun kita tidak kaya, walaupun kita tidak memiliki jabatan, tapi ketika Allah ridho melalui ridho ibu dan bapak, insya Allah kalian akan menjadi orang hebat, kalian akan menjadi orang sukses, kalian menjadi orang mulia di dunia, apalagi kelak di akhirat, di yaumil qiyamah. Saya merasa bersedih ketika saya banyak mendengar, bahkan saya sering menyaksikan di sekitar kita, ada seorang anak dengan begitu enteng dan gampangnya dia mencaci ibunya, dia mencaci bapaknya, seakan-akan bahwa ibu dan bapaknya itu tidak memiliki jasa dalam hidupnya. Ingat, kau bukan siapa-siapa. Bahkan seandainya dunia ini engkau tukar dengan setetes air susu dari ibumu, engkau tidak akan mampu menebus itu. Rahmatan dan barakah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para ustadz, para kiai, para guru ngaji, terkhusus kepada yang saya hormati Ketua Laskar Pemuda Melayu Bang Ahmad Sopandi, mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah, rezekinya semakin luas, nikmat hidupnya semakin diperbaiki oleh Allah. Para ketua RT, ketua RW di lingkungan gang apa ini saya lupa, swadaya. Saya sebenarnya orang Pontianak Utara juga. Dulu saya sempat tinggal di Parit Pangeran, insya Allah banyak kenal. Kurang lebih 8 tahun saya tinggal di situ. Kemudian saya pindah ke Swasembada 2 di Komplek Villa Mandiri. Kalau dari arah 28 Oktober bisa lewat Bima Sakti 3. Berarti kita sama-sama orang utara. Tetapi mungkin memang kita jarang bertemu, karena memang Bapak punya kesibukan, saya juga punya kesibukan. Tetapi saya sadar betul bahwa kita adalah bersaudara, lebih-lebih kita adalah saudara dalam iman. Dan sebagai bentuk penghormatan saya kepada saudara-saudara dari klan Melayu, malam ini sengaja saya pakai songkok Melayu. Saya pakai songkok Melayu, dan ini hadiah waktu saya kemarin ceramah di Malaysia. Karena setiap bulan saya memang diundang di negara Malaysia, dan insya Allah bulan Oktober ini saya tidak bisa hadir, dan insya Allah nanti akhir bulan November saya kembali lagi ke Malaysia, dan bulan Desember. Semoga semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin sebagian ibu-ibu sering ketemu dengan saya di media sosial. Mungkin pernah nonton di channel Facebook saya. Pernah. Itulah saya, ini aslinya.
Ternyata lebih genteng aslinya daripada itu ya. Silakan buka nanti bagi bapak dan ibu yang punya HP di channel Facebook saya, dan insya Allah dakwah yang saya sampaikan adalah dakwah wasatiyah, dakwah Islam yang mengajarkan Islam dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sebab memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya penuh cinta kasih. Rasulullah tidak pernah memandang orang lain dengan pandangan kebencian. Jika ada orang yang bermaksiat kemudian bertemu dengan Nabi, Nabi tidak pernah mencacinya. Walaupun dia tengah bermaksiat sekalipun, tetapi Rasulullah selalu menasihatinya dengan kebaikan. Jika ada orang lain yang berbuat salah kepada Nabi, Nabi tidak membalas keburukannya. Nabi ketika dihina, dicaci, dimaki, Nabi tidak membalas, tapi Nabi malah mendoakan dalam kebaikan. Maka saya yakin dan percaya saudaraku yang berkumpul malam hari ini, kita semuanya bersaudara karena iman kepada Allah. Saya dipersaudarakan oleh Allah karena iman kita. Saya yakin yang duduk di majelis yang mulia ini, kalau bicara suku, ada Melayu, ada Bugis, ada Banjar, ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, bahkan mungkin ada yang Dayak dan lain-lain sebagainya. Tapi semuanya itu menjadi terhapus ketika kita duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini, karena kita sama-sama mengucapkan kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kita semuanya adalah bersaudara. Kita tidak dilahirkan dari rahim ibu yang sama, kita tidak dibesarkan dari ayah yang sama, tetapi kita dibesarkan dengan kalimat yang sama, yakni sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai umat Nabi Muhammad, tak layak bagi kita saling membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kaya seharusnya menyantuni yang miskin dan yang lemah. Yang kuat mesti melindungi rakyatnya atau orang yang berada di bawahnya. Orang yang merasa dirinya lebih hebat dan lebih kuat dibandingkan dengan orang lain, maka pada saat itu sebenarnya dia tengah tidak mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita bermaulid. Bang, ehonya nggak bisa diturunin dikit bang. Ya, biar jelas sama ibu-ibu. Nah, pas segitu bang. Bu, orang Siantan nih bang. Bu, orang swasembada nih. Ibu, orang sini nampak nih. Orang swadaya nih. Mak, saya panggil mama sajalah. Nah, itu kental Melayu, dia pakai au dah. Mak, pengen nak masuk surga kah mak? Mau yang bayar ke yang gratis? Emanglah. Emang surga siapa kasih gratis mak? Pak Ustaz Sahrawi, ada yang gratis ke? Kopi aja di Siameng bayar gitu. Saya biasa ketemu Bang Japar dibayarkan kan beliau. Orang baik beliau. Apalagi Bang Sopandi. Beliau datang kemarin ke rumah, belum apa-apa dah salim dengan saya. Berapa amplop lupa saya tu bang? Nak serius saya tu bang? Lupa ke? Berarti malam ini bisa tambah lagi kan? InsyaAllah. Cantik jawabannya. Saya tambah Ustaz. Tapi jangan lupa pajak 27%. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh saya minum bu? Berarti ibu sini ni memang baik. Tapi saya ni bu, tengok wajah Melayu ni suka nak ketawa saya. Saya ni dalam berapa tahun dulu, apa Pak Kiai? Nak minta air juga ke apa? Nampak minta air penawangan saya. Saya biasa dulu ceramah di Kepulauan Riau ibu. Dan insya Allah nanti sekitar bulan November saya ceramah di beberapa provinsi di Sumatera, termasuklah di Aceh. Dan selepas itu mungkin saya ke Kalimantan Timur sesuai dengan jadwal. Saya pernah satu masa itu ceramah di Kepulauan Riau. Pernah ada yang nyampe Natuna mungkin? Saya ceramah di Natuna. Natuna itu totok Melayu, asli Melayu. Jadi satu masa saya minta dengan panitia tu, bang, nanti kalau lepas saya tengah ceramah 30 menit ke atas, jangan lupa ya,
Apa tu Tuan Guru? Jangan lupa, saya ni agak serak sikit, minta air jahe saya. Saya bukan minta air jahe Bang Mat. Tak ada gak minta, kok ada saya minum. Jadi karena keasikan saya ceramah, panitia lupa. Saya panggil dia, Bang, saya tadi minta apa? Oh ya, siap Tuan Guru. Tuan Guru, lupa saya Tuan Guru. Dah setengah jam lalu lupa. Dia pun datang tergopoh-gopoh, terburu-buru bawa air jahe. Saya pun tak tengok. Saya fikir betul air jahe. Sekali saya minum air lengkuas rupa. Ya Allah, Mak, saya bilang, Bang, sini kau Bang. Ya Tuan Guru, kurang ke? Kau bilang kurang, tu kau tengok seorang tu. Aku minta apa? Air jahe Tuan Guru. Kau bawa apa? Lupa gitu. Gopoh saya Tuan Guru. Saya ni takut gak? Saya tak berani minum, tapi saya tengok loh. Siapa tahu air betul. Bismillahirrahmanirrahim. Asli bu, alhamdulillah aman saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang bertanya, kenapa bermaulid Ustaz? Apakah Nabi bermaulid? Nabi tidak bermaulid seperti kita. Maulid itu apa Ustaz? Biasa orang Melayu sebut dua kata, ada maulid, ada maulud. Maulid itu berarti saat kelahiran, sedangkan maulud sosok yang dilahirkan. Dalam bahasa Arab seperti itu. Yang tepat mana Pak Ustaz? Baik semua. Kenapa kita bermaulid? Kenapa kita ihtifal? Kenapa kita berkumpul malam hari ini? Kenapa kita datang ke tempat ini? Kita tidak sekedar diundang oleh Bang Ahmad. Bang Ahmadnya, Bang Mat Sopandi. Panggilnya apa? Bang Sopannya. Hah? Bang Ahmad. Ahmad apa lo? Ahmad Sopan berarti. Kenapa kita bermaulid? Kalau di luar sana ada yang bilang maulid itu bid'ah, dengerin dulu ya. Kita ngaji malam ini, saya nggak jawab dengan pakai marah Pak. Ada yang anti maulid, tapi kue maulid dimakan. Ada yang tak suka maulid, tapi berebut nanas. Bukan bapak yang saya maksud. Nah, kalau bapak tak anu, masukkan dalam tas sekarang tak apa-apa. Soal doa berkat nanti boleh nyusul bapak ya. Ada yang bilang macam tu Pak Ustadz, untuk apa kita bermaulid? Long, dengarkan lo yang long ya. Mak Long, Pak Ngah, Pak Usu. Dengar lo. Kenapa kita bermaulid? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab bin Zuhrah. Sementara ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bulan ini. Ini udah ada menjelang akhir dah. Tanggal kurang lebih 28-29 malam ini. 28 atau 29. Rasulullah lahir tanpa seorang ayah karena ayahnya wafat dalam perjalanan perdagangan. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim dan beliau dilahirkan pada malam yang sangat luar biasa. Tadi dibaca oleh ustadz kita. Fahtazzal arsu taraban wastibsarak wasdadal kursi wa haibatan wa waqarak. وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Digambarkan seperti itu. Saat-saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsy Allah bergetar. Arsy Allah bergetar karena sesaat lagi akan lahir seorang manusia agung yang bernama Muhammad, yang Allah berikan nama Ahmad, sedangkan Muhammad pemberian datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Arsy Allah bergetar, fatazzal arsy taraba wastibsara wasdadal kursi haibatan wa waqara. Dan semakin kokohlah dan semakin hebatlah kekuasaan Allah. Karena siapa? Karena lahirnya sosok mulia yang bernama Muhammad. Langit cerah, bintang bersinar dengan terangnya, padahal itu tanggal 12 Rabiul Awal bukan tanggal 15. Hampir tidak ada awan sedikit pun di langit.
Semua planet berbaris dengan rapihnya. Malaikat-malaikat berbaris dengan rapih. Di sisi arsy Allah malaikat berbaris. Malaikat-malaikat yang menjaga planet semuanya berbaris. Malaikat yang ada di langit berbaris. Malaikat yang ada di bumi semuanya berbaris. Mengucapkan kata Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang diucapkan malaikat. Cuma satu yang tidak mengucapkan kata ini. Siapa? Iblis. Ketika Nabi lahir, satu-satunya makhluk yang tidak mengucapkan kata ini iblis. Kenapa? Dia benci dengan lahirnya Nabi. Dia tidak suka dengan lahirnya Nabi. Silakan buka di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Iblis selama hidupnya 4 kali menjerit sekuat-kuatnya. Inna iblisa ranna arba'at rannatin. Sesungguhnya iblis itu pernah menjerit, meraung-raung, menangis sekuat-kuatnya 4 kali. Pertama, hina lu'ina, ketika Allah melaknat iblis yang tidak mau menghormati Adam. Yang kedua, wahina uhbita, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, diusir ke bumi, iblis menjerit. Dan yang ketiga, hina wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi dilahirkan, iblis menangis dengan sekuat-kuatnya. Bahkan digambarkan seandainya pada saat itu makhluk-makhluk lain mendengar teriakan iblis, niscaya telinganya akan pecah mendengarkan lengkingan suara iblis menyesali lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, iblis itu meraung hina unzilatil Fatihah, ketika surah Al-Fatihah Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak suka maulid, biasa. Tetapi jangan menghina orang yang sedang bermaulid. Ada yang suka maulid, boleh. Dari mana maulid? Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa hari Senin. Pernah ditanya oleh seseorang dan diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Silakan buka dalam Sahih Muslim nomor hadis 1971. Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda senang puasa Senin? Nabi menjawab, saya itu lahir hari Senin, maka aku berpuasa. Dan Allah menurunkan Al-Quran pada hari Senin, oleh karenanya aku berpuasa. Artinya ternyata Nabi mengingat hari lahirnya sendiri dengan cara berpuasa. Kita memang tidak berpuasa, tapi kita berkumpul mendengarkan kisah-kisah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengamalkan apa yang menjadi sunnah beliau, termasuklah bersedekah. Ada yang nanya, Pak Ustadz, untuk apa makanan maulid? Itu sedekah, cung. Bang, yang nggak suka maulid tidak masalah. Yang tidak senang dengan peringatan maulid itu biasa. Yang penting kita jangan saling benci. Kita ini sesama muslim. Perbedaan itu biasa. Tapi saya jelasin, apakah Nabi mengingat hari lahirnya? Iya, jelas barusan. Hadisnya sahih. Tapi cara Nabi mengingat lahirnya dengan cara berpuasa. Nah, kita berpuasa, bagaimana dengan caranya kita? Cara kita adalah dengan membaca Al-Quran dan membacakan sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti malam ini. Mudah-mudahan rezeki Bang Sopandi ditambahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Jafar dan jamaah-jamaah yang sudah sedekah, yang sudah nyiapin tenda, termasuk yang sedekah sound system. Soundnya bayar kah? Hah? Bang, siapa yang punya sound nih? Hah? Tengok sini bang. Abang nanti masuk surga dengan soundnya sekalian. Ya Bang Ucom. Bisa Ustaz, bisa. Dalilnya mana ada nih kata Nabi. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah.
Orang itu kelak di surga bakal dikumpulin dengan apapun yang dia cintai. Abang yang cinta dengan son, yang maulid malam ini tak perlu bayar. Nanti abang masuk surga tapi dengan sonnya seorang. Abang pikul seorang tak masalah. Yang penting masuk surga. Nih yang punya tenda bayar tak? Bayar. Siapa punya tenda nih? Yang punya tenda siapa? Tak ada orangnya. Saya dibayar enggak nih bang? Saya tak perlu dibayar bang. Saya tak suka amplop pak. Saya dulu punya guru sejarah orang Padang. Jadi kata beliau, Jen, nanti kalau kau jadi kiai, jadi ustadz, jadi tuan guru, kau ceramah di mana-mana, indak boleh ambil amplop. Indak boleh ambil amplop. Jadi saya tanya, tuan guru, saya ceramah, masa saya indak boleh terima amplop? Iya, untuk apa kau terima amplop? Yang penting pitinyo. Amplop tak penting rupanya, yang penting isinya, kata beliau. Nah malam ini saya cuma gurau saja ibu. Tapi kalau beliau tak kasih emang kebangetan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa malam ini kita berkumpul? Karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang Jafar, boleh saya tanya? Bang Jafar pernah jatuh cinta? Serius saya nih. Pernah? Pernah kesering? Bang Mat, pernah jatuh cinta? Sering, Pak Ustaz, sering gitu. Bang Jafar waktu dulu jatuh cinta dengan istri, yakin ada istri nih? Ada istri? Ada. Bang Jafar, waktu Bang Jafar menyatakan cinta kepada istri macam mana lah? Lupa? Suami macam apa ini? Yo, Bang Ahmad, masih ingat kalimatnya untuk istri? Apa waktu itu? Dah tua pun masih ganyot nih. Saya ni kelakar macam ni pak. Saya kelakar macam ni sebenar-benarnya saya lagi kurang sehat ini. Tapi karena saya diundang untuk maulid, saya sehat. Kenapa saya kurang sehat? Ya atas izin Allah beberapa bulan ini saya muter tiap hari. Beberapa majelis dan pertemuan saya mutar. Tadi saya sudah cerita sama istri, saya sebenarnya lemah ini. Saya cerita sama istri, Mi, saya kurang sehat. Tapi istri saya bilang, nggak usah sehat. Sakit itu biasa. Tapi kalau menghadiri maulid, mesti sehat. Alhamdulillah atas izin Allah, saya sehat. Awalnya saya agak kurang sehat. Kenapa saya jadi sehat? Karena saya bertemu dengan orang-orang baik. Saya bertemu dengan orang salih. Berkat doa dari para jamaah, Allah memberikan kesehatan pada saya malam hari ini. Barusan saya masih sakit. Kita ini mencintai Nabi, tapi bagaimana cara mencintai Nabi? Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan ya Muhammad, kalau memang jamaah swadaya, gang swadaya, kalau memang kalian mencintai Allah, kata Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku, kata Nabi, ibadah ikut aku, salat ikut aku, dalam hal kebaikan ikut aku, semuanya ikut aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa kalian. Kalau kalian cinta Nabi, kalau kalian cinta Allah, ikuti Nabi. Kalau ikut Nabi, Allah mencintai kalian, Allah ampunkan dosa kalian. Soal rezeki itu urusan Allah, yang penting ikhtiarnya cukup. Jangan takut miskin. Bu,
Ibu takut kaya apa takut miskin? Takut kaya apa takut miskin? Yakin? Takut kaya apa takut miskin? Wah, Bang Ahmad pun bingung nih. Takut kaya. Kalau ibu punya HP paling bagus, takut hilang nggak? Takut. Punya suami ganteng takut hilang nggak? Tak takut. Pak, bapak punya mobil bagus takut nggak? Takut. Takut kena gores lah, takut kena ini, takut kena itulah. Tapi orang miskin tak takut, tak takut. Ngapa pula tak takut, Pak Ustadz? Apa yang nak ditakutkan? Sandal pun cuma sandal jepit, itu pun tinggal sepotong. Siapa yang nak ngambil? Bang Ahmad makin punya mobil bagus, makin takut Bang Ahmad. Kalau Bang Ahmad punya harta, Bang Ahmad harus menjaga harta, bukan dijaga harta. Bang Jafar punya rumah yang bagus, semakin bagus rumah Bang Jafar makin takut. Kasih pagar yang tinggi, kasih gembok yang besar, di depan kasih gembok, kalau perlu kasih satpam. Depan satpam, belakang satpam, kalau perlu kasih CCTV. Kenapa? Karena takut. Semakin kita kaya, semakin takut hilang. Tapi orang yang semakin banyak amal solihnya, dia semakin tidak takut. Kalau kita jadi orang saleh, kita tidak takut. Ditanya, Pak, apakah takut mati? Enggak. Kenapa tidak takut mati? Sebab saya sudah siap menemui kematian saya, berjumpa dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang amalnya baik, yang ibadahnya baik, semakin baik dia, semakin tidak takut tentang hidup. Jangan pernah khawatir soal rezeki, jangan pernah takut soal harta. Allah yang jamin. Allah mengingatkan dalam Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, orang yang meyakini Allah, orang yang mengimani Allah, orang yang mencintai Allah, mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah, tsumastaqamu, kemudian dia lurus tegak di dalam agamanya, Allah turunkan malaikat kepadanya, sampaikan kepada Jafar, kata Allah, Allah takhafu, jangan takut soal dunia ini, kata Allah. Dunia ini milikku, kata Allah. Yang penting kamu beriman, yang penting kamu bertakwa, aku jamin rezekimu, kata Allah. Allah takhafu, jangan takut. Ibu-ibu yang ngerasa hartanya hari ini sedikit, gak usah takut. Langit bumi isinya semua ini milik Allah, tinggal ngadu sama Allah. Jangan ngadu sama Pak RT. Kalau punya masalah, jangan ngadu Pak RT. Mana Pak RT? Pak RT-nya siapa? Bang Jafar kah? Jangan saling tunjuk. Siapa yang nak tanggung jawab paling tunjuk nih? Jadi saya pernah ditanya sama murid saya di pesantren dulu, Abah, apakah di akhirat nanti ada razia? Saya jawab, iya. Semua. Tidak ada satu pun yang terlewat, pasti. Ditanyakan semua oleh Allah, iya. Salat saya, iya. Saya yang gak salat, pasti. Pertanyaanmu apa? Gini, Bah. Saya ini kan pernah jadi RT. Hati-hati yang RT ya. Saya agak ngeri-ngeri juga dengar ceramah Abah itu. Misalnya yang jadi RT Bang Jafar, yang jadi RW Bang Sopandi.
Tiba-tiba Bang Jafar pagi-pagi udah datang sama Bang Ahmad. Bang Mat, Pak RW bagaimana dengan anggaran pembangunan jalan? Aman. Jangan bilang aman bang, kita tak dapat kebagian pula nih. Jadi macam mana? Ya biar kita sama-sama lah bang. Maksudnya? Ya kalau kira-kira pembangunan ini nanti selesai, bagaimana kalau untuk abang RW 15%? Dijawab sama RW, haram. Wah itu kalau RW-nya tegas. Itu punya umat, nggak boleh itu. Itu punya rakyat. Itu punya rakyat Gang Swadaya. RW berapa ini? RW 8. Itu punya RW 8. Tak boleh itu. Kalau 20% bang, makruh. Tadi 15% haram, 20% makruh. Ya kalau 30% bang, itu halal. Hati-hati. Mumpung saya mengingatkan. Saya punya kewajiban untuk mengingatkan. Didengarkan apa tidak, diikuti atau tidak, bukan urusan saya. Sebab kata Allah dalam surah Yasin yang sering kita baca, wa ma ana illal balagul mubin. Kewajiban saya hanya sekedar menyampaikan, yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, diamalkan apa tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah mengingatkan di jalan Allah. Hati-hati dengan harta dan rezekimu. Selanjutnya kata Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut soal dunia, wala tahzanu, jangan bersedih tentang akhiratmu. Kenapa? Karena orang yang beriman Allah pasti menjanjikan surga untuknya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, Allah sudah janjikan surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Saya orang yang banyak maksiat Pak Ustadz, saya apalagi? Saya orang banyak dosa Ustadz, apalagi yang ngomong? Saya banyak salah sama Allah, apalagi saya? Saya banyak berbuat salah Pak Ustadz, sayalah tumpukan dosa dan maksiat. Apakah Allah mengampuni dosa kita? Pasti, yang penting kita mau taubat. Kapan waktunya taubat Ustadz? Sekarang, bukan nunggu nanti tua. Sebab umur tidak pernah janjian datang hari apa malaikatnya. Ingat itu. Ngapa Pak Ustadz ceramah garang malam ini? Karena belum dikasih makan. Agak ngeri-ngeri ceramah Pak Ustadz malam ini. Iya saya tahu mak bu. Kenapa saya sampaikan ini? Kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umat beliau, ibadah ikut beliau. Ibadahnya Rasulullah, salat 5 waktu sehari semalam. Pak Ustadz, saya belum bisa salat 5 kali 5 waktu sehari semalam. Saya masih bisa 4 dulu. Pak Ustadz, saya masih belum bisa 4 kali. Pak Ustadz, saya masih 3. Tak masalah, salat dulu 3. Mungkin besok awak bisa tambah. Saya Pak Ustadz cuma 2 kali je salat tu. Baik. Pak Ustadz datang satu lagi, saya sehari semalam belum bisa 5, 4, 3, 2 kali. Saya sebutik je solat. Bila? Solat orang meninggal Pak Ustadz. Oh itu bukan solat wajib mak. Ada yang ngotot. Saya pun pernah gak solat bila? Lebar tahun kemarin. Itu bukan solat yang dimaksud. Ngotot dia. Saya pun pernah solat gak? Bila? Idul Adha 5 tahun lalu kata dia. Pilihan hidup itu kalau tak mau sholat tak masalah kata Allah. Tak mau sholat tak ngaruh. Apakah Allah keberatan karena kita enggak sholat? Tak masalah. Tapi ingat kata Allah, kamu itu hidup di bumiku kata Allah. Aku ciptakan engkau, aku rawat engkau dengan nikmat. Waktu engkau sakit aku berikan engkau obat. Waktu engkau tidur aku yang menjaga dengan penjagaan malaikat. Waktu engkau butuh apapun aku kasih kata Allah. Aku enggak minta apa-apa, yang penting salat. Yuk. Jangan meninggalkan salat karena sesuatu. Jangan meninggalkan salat karena sesuatu.
Orang yang sudah lama meninggal, puluhan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun, ribuan tahun yang lalu meminta kepada Allah. Ketika sudah masuk dalam kubur dari ribuan tahun yang lalu meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka minta sama Allah, ya Allah, seandainya engkau hidupkan aku sesaat saja, 1 menit, fa asaddaqa, yang pertama akan aku lakukan, kata orang ahli kubur, aku akan bersedekah. Kenapa sedekah yang dilakukan? Karena ketika kita mati pun pahala dari sedekah masih terus berjalan. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang salih ya Allah. Yang awalnya aku malas salat, aku akan salat. Yang awalnya aku malas puasa, aku akan puasa. Yang awalnya aku malas zikir, aku akan zikir ya Allah. Yang awalnya aku malas salat subuh, aku akan salat subuh ya Allah. Tapi Allah menolak. Gak bisa, karena kalian sudah mati, kata Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau engkau sudah mati, kata Allah, sedetik pun kau tak bisa maju, kau tak bisa mundur, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Mumpung malam ini kita maulidan, mumpung kita masih sehat, sempatkan waktu untuk salat, bukan salat di saat sempat. Sempatkan waktu untuk salat, bukan salat di saat sempat. Sempat salat, tak sempat salat. Kalau memang awak tak sempat salat, malaikat maut pasti sempat. Ingat itu. Coba, ada orang yang meninggalkan salat gara-gara gaji 100.000. Bukan mengecilkan rezeki, 100.000 dapat apa, Pak? Jangan gara-gara itu kemudian nanti urusan kita di akhirat berat. Persoalan kita di akhirat berat. Ada yang kata macam ni, tak apalah, nanti kita ketemu di akhirat. Iya ke? Ada yang berani ngomong macam tu. Tak apalah Bang Japar, Bang Japar pun tak apa, nanti kita ketemu di akhirat. Ketemu di mana? Ingat tu. Maka Bang Jafar, kalau ada urusan dunia, selesaikan di dunia, jangan selesaikan di akhirat. Akhirat itu berat dan sulit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah ditanya, Ustaz, apakah dulu Ustaz di pesantren rajin? Enggak, saya termasuk santri yang tidak terlalu rajin. Apakah Ustaz itu senang baca kitab? Iya, tetapi tidak seperti yang lain. Kenapa Allah menganugerahkan seperti hari ini? Karena doa seorang perempuan, dan itu adalah ibu saya. Hati-hati. Yang ngerasa punya ibu, jaga ibumu. Yang ngerasa memiliki ibu, jaga ibumu. Tanpa ibu kau tak lahir. Tanpa ibu kau tidak hidup. Sehebat apapun hari ini sujudmu kepada Allah, sebanyak apapun istighfarmu hari ini kepada Allah, sebanyak apapun amal salehmu hari ini di hadapan Allah, tapi engkau sakiti ibumu demi Allah, engkau tak layak masuk surganya Allah. Yang merasa punya ibu, yang pernah menyakiti ibu, datangi ibumu. Allah tidak akan ridha sebelum ibumu ridha terhadapmu. Sebab kata Nabi, ridallah fi ridal walidain, ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tuamu. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tuamu. Allah mengingatkan di dalam Quran, mumpung kita bermaulid malam ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah aku wajibkan kepada kalian semuanya, kata Allah, alla ta'budu illa iyyah, jangan menyembah kepada siapapun kecuali kepada Dia, Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma,
fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika seandainya, kata Allah, orang tuamu sudah mulai menua, jika ibu bapakmu sudah mulai tua, tenaganya sudah mulai lemah, pendengarannya sudah mulai berkurang, pandangan matanya sudah mulai kabur, sudah tak mampu lagi dia mencari rezeki, kemudian engkau mengasuhnya, kemudian engkau menjaganya, ingat kata Allah, fala takul lahuma uffin, jangan kau katakan ah. Mengatakan ah saja Allah haramkan, apalagi ketika engkau mencaci ibu bapakmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkau caci ibumu, Allah musuhmu. Engkau musuhi ibumu, engkau tidak bermusuhan dengan ibumu, tapi Allah adalah musuhmu. Siapapun yang bermusuhan dengan Allah, dia tidak layak mendapatkan apapun di atas dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Wala tanharhuma, apalagi kata Allah, jangan kau bentak ibu bapakmu. Lantas apa kata Allah? Wa qul lahuma qawlan karima. Tapi ucapkanlah kepada kedua orang tuamu kata-kata yang memuliakan, kata-kata yang penuh dengan kasih sayang. Anakku, adik-adikku yang hari ini mungkin engkau pernah berbuat salah kepada ibumu, segera datangi ibumu, ambil tangannya, cium tangannya, bahkan kalau perlu cium kakinya. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho ibu dan bapakmu. Ingat, hari ini yang kau merasa kaya, dalam kekayaanmu engkau hinakan orang tuamu, maka yakin bahwa apapun yang engkau makan tidak akan mendatangkan kebaikan kepadamu. Apapun yang kau miliki hari ini, tapi kau musuhi ibu dan bapakmu, ingat, musuhmu adalah Allah. Kalau kita merasa bahwa kita hidup ini karena Allah, melalui orang tua kita, melalui ibu kita, melalui bapak kita, ambil ridhonya. Walaupun kita tidak kaya, walaupun kita tidak memiliki jabatan, tapi ketika Allah ridho melalui ridho ibu dan bapak, insya Allah kalian akan menjadi orang hebat, kalian akan menjadi orang sukses, kalian menjadi orang mulia di dunia, apalagi kelak di akhirat, di yaumil qiyamah. Saya merasa bersedih ketika saya banyak mendengar, bahkan saya sering menyaksikan di sekitar kita, ada seorang anak dengan begitu enteng dan gampangnya dia mencaci ibunya, dia mencaci bapaknya, seakan-akan bahwa ibu dan bapaknya itu tidak memiliki jasa dalam hidupnya. Ingat, kau bukan siapa-siapa. Bahkan seandainya dunia ini engkau tukar dengan setetes air susu dari ibumu, engkau tidak akan mampu menebus itu. Ibumu mengandungmu selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kemudian engkau disapi atau disusui 2 tahun. Ketika engkau sakit, ibumu yang sakit. Ibumu tidak akan tidur sebelum engkau tertidur dengan nyenyak. Sebelum engkau kenyang, ibumu tidak akan pernah makan. Ibumu selalu menjagamu dengan doa-doanya. Bahkan seandainya dirimu dalam keadaan yang tidak baik, ibumu masih mendoakan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak salih, jadikanlah anakku anak yang cerdas, jadikanlah anakku anak yang pintar. Padahal boleh jadi pada saat itu engkau tengah memusuhi ibumu, tetapi ibumu tidak pernah memusuhimu. Alangkah ruginya kita, alangkah hinanya kita, alangkah nistanya kita di hadapan Allah jika pertama kita mensyirikkan Allah, kita mensekutukan Allah, kemudian yang kedua kita tidak berbakti kepada ibu dan bapak. Maka jangan pernah berharap apapun di atas dunia ini jika kedua hal ini kita lalaikan. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amal perbuatan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salatlah engkau tepat pada waktunya, jangan kau lalaikan waktu. Waktunya salat, salatlah. Waktunya bekerja, bekerja. Yang penting salat, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepadamu.
Kemudian orang ini bertanya lagi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasulullah? Yang kedua, birrul walidain. Berbaktilah engkau kepada ibu dan bapakmu. Walaupun bapakmu orang biasa, ibumu orang biasa, engkau jangan pernah malu. Sebab kehormatan dan kemuliaanmu bukan tergantung kepada dirimu, tapi tergantung kepada doa ibu dan bapakmu. Yang ketiga, tsumma ayyun ya Rasulullah? Apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Berjuanglah engkau di jalan Allah. Maka malam hari ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diingatkan kembali betapa hidup kita ini menjadi berarti dan tidak berarti bukan tergantung kepada orang lain, tapi tergantung kepada diri kita masing-masing. Bu, Ibu, alhamdulillah. Saya doakan ibu-ibu jadi orang kaya semuanya. Rezekinya berlimpah, anaknya jadi anak soleh dan soleha. Nanti jangan lupa doakan anaknya, ya. Doakan anaknya jadi anak soleh. Jangan doakan yang buruk. Walaupun anaknya tak baik, jangan dikata-kata. Nanti pas bagian baik disebutkannya, emang pintang macam aku kau nak. Tapi pas bagian degil, emang kau nih macam bapak kau lah. Janganlah mak, ya. Tapi doakanlah yang baik-baik. Ya Allah, anak saya ni agak degil-degil sikit ya Allah. Ya Allah tolonglah ya Allah. Jangan ceritakan apapun kepada orang lain. Ini kadang-kadang mak nih datang ke pengajian, pengajiannya 1 jam, bergosip 2 jam. Itu di kampung saya, mak. Kampung saya itu Siantan. Sini kampung apa, Pak Ustaz? Hah? Swasembada Siantan ke? Swadaya Siantan ke? Oh, masuk Siantan ya? Mau sangka saya tak masuk nih. Mak, kalau laki kurang baik, jangan dikata-kata, tapi doakan suaminya jadi baik. Sama dengan bapak, Pak. Kalau masakan istri kuranglah enak, jangan nak marah dulu. Boleh jadi istri lagi capek, sampai dia lupa masakan yang enak-enak buat bapak. Jangan balik dari tempat kerja, ditengoknya bini, kemudian masakan bini tak nyaman, diseranahnya pula. Tak boleh. Suatu masa Nabi SAW balik dari berjuang. Rasulullah datang terburu-buru dan istrinya Aisyah tidak tahu kalau Rasulullah datang. Karena saking kagetnya kemudian Siti Aisyah atau Aisyah bintu Abu Bakar memasakkan masakan Rasulullah itu kebanyakan garam. Jadi asin. Coba kalau Bang Sopandi balik rumah, perut lapar, mata berkunang-kunang, tahu-tahu masakan bini asin, apa kata Bang Sopandi? Weh, marah Pak Ustaz. Takkan pula tak marah. Laki dah berkunang-kunang mata ni, kata. Nyampe di rumah makan makanan yang asin, pasti marah. Bang Pandi, Rasulullah ketika mendapatkan makanannya itu asin dan asin sekali, Rasulullah tersenyum. Bisa enggak senyum? Bisa, Ustaz. Senyum tapi tangan begini. Jangan, Bang, ya. Nabi tersenyum. Nabi ingin memberitahu Aisyah, tapi Nabi takut Aisyah tersinggung. Takut Aisyah tersinggung. Nabi cari cara. Ya Allah, bagaimana caranya aku memberitahu Aisyah kalau makanan yang dibuatnya ini asin, tapi jangan sampai dia tersinggung, ya Allah. Nabi punya cara, dipanggilnya Aisyah. Wahai Aisyah, duduklah di sini. Ada apa ya Nabi? Saya sudah lama makan tidak bersamamu. Itu bahasa Nabi. Bukan macam Bang Sopandi. Kau nih, apa kau buat sehari-hari? Laki datang lapar, kau kasih racun pula. Jangan macam tu. Turunkan tensi sikit. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Aisyah, sudah lama aku tidak duduk bersamamu. Sudah lama aku tidak makan bersamamu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, perutku kenyang ya Rasulullah.
Barusan engkau datang terburu-buru, aku menunggumu lama. Aku khawatir engkau datang terlalu lama ya Rasul, aku makan duluan. Begini Aisyah, kalaulah memang engkau sudah kenyang, tak apa sikit lah. Oh gitu ya. Sikit aja Aisyah kata Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Enggak apa-apa. Akhirnya disuapin sama Rasulullah. Suapin Bang Sopandi. Panggil tuh istri. Panggil apa dengan istri? Ayang bebek. Swadaya ada yang bebek ya. Disuapin sama Rasulullah sedikit. Kaget Aisyah. Ya Rasulullah suamiku, maafkan saya ya Rasulullah. Saya tidak tahu kalau masakan ini sangat asin ya Rasulullah. Apakah engkau marah kepadaku? Rasulullah tersenyum, tidak. Apapun yang kau buat ya Aisyah, enak rasanya. Walaupun asin, tapi ini terasa enak karena engkau yang membuatnya ya Aisyah. Cobalah macam itu Bang Jafar. Kalau bini masak terlalu pedas, itu berarti sudah kasih tanda-tanda. Tak biasa nih makanan pedas macam ini. Macam mana pula bini saya hari ini masak pedas-pedas? Mungkin istri abang lagi marah sama abang. Karena ternyata perempuan itu makhluk cerdas, Bu. Di dunia ini tidak ada yang secerdas perempuan. Kalau laki-laki satu pekerjaan dia satu, tapi kalau perempuan satu kali kerja bisa 3 pekerjaan. Coba tengok, tanya dengan bini saya. Dia satu kali kerja bisa 3, sambil nyapu, sambil nelpon, sambil marah dengan saya, berarti 3. Nah ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang mau kita contoh, yang kita tiru itu akhlak Nabi. Nah ini udah berapa jam, Had? Tengok dulu ya. Takutlah ibu-ibu ini kemalaman pula. Bismillah. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalaulah kita ini mau mengikuti akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita tunjukkan dalam ibadah kita, kita tunjukkan dalam amal kita tunjukkan dalam akhlak kita sehari-hari. Saya yakin di masyarakat Gang Swadaya ini, Swadaya ya, Swadaya ini kan tidak semuanya Muslim. Muslim semua? Tidak semuanya. Yuk yang Muslim mari kita contohkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berhadapan dengan orang yang tidak seiman, Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Nabi menunjukkan perilaku yang baik. Nabi menunjukkan perilaku yang santun. Saya yakinnya para jamaah ini insya Allah mampu meneladani akhlak dan perilaku Nabi ketika kita hidup dalam bertetangga. Orang yang paling dekat dengan kita, tetangga kita. Ingat, hati-hati. Ini nih apalagi saya tengok ada pohon mangga ini. Yang ngerasa punya pohon mangga, punya siapa nih? Yang ngerasa punya pohon mangga, nanti dahan mangganya masuk ke rumah orang, mangganya buah, berarti punya siapa? Punya orang. Ayam kecil punya orang, besar punya saya. Hati-hati. Ini yang punya pokok mangga, ingat nanti kalau udah berbuah, nanti buahnya masuk ke rumah orang, itu punya orang. Itu hukum Islam. Jangan pas bagian berdaun turun gugur, daun punya tetangga. Pas sudah mulai berbuah matang ditarik pula ke rumah. Hati-hati itu. Sebab kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada yaumil kiamah, muliakan tetanggamu. Kalau engkau masak, kata Nabi kepada Aisyah, perbanyaklah kuahnya. Untuk apa ya Rasulullah? Nanti kau bagi dengan tetanggamu. Akhirnya dicontoh sama emak-emak di Gang Swadaya. Masak kuah sop tulang-tulang. Ingat pesan Pak Ustadz, kalau ada tetangga yang baik, masak kuah tulang-tulang, bawakan ke tetangga, banyakkan kuahnya sama tulangnya. Jangan kasih tulangnya, Mak. Kasihlah dia yang nyaman-nyaman. Kalaulah tetangga mencium masakan kita,
Mungkin dia berpikir, Masya Allah, masakan Mak Nong ini memang cantik lah, nampak enak betul nih. Bertunggu dari pagi sampai sore, tak ada keluar. Dapat 3 hari datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Nong, apa bawa tu? Alhamdulillah ada rezeki sikit. Saya ingat pesan Pak Ustadz kemarin. Kata Pak Ustadz, pesan Nabi, kalau kau masakkan kuah. Nah, Alhamdulillah ni kuah saya bawakan sini. Makno balik. Tetangga pun berdoa dengan Allah, ya Allah baik betul tetangga saya ni, Allah kuah semua ya Allah. Mudah-mudahan besok kau kirim dia kuah ya Allah. Ujung-ujung bini Bang Japar tergerak hatinya. Alhamdulillah kuah ni dah 4 hari 5 hari tak kemakan gitu. Agak yang asalnya masak sop jadi rasa asam pedas. Bawakanlah ya Allah, emang rezeki ya Allah, tak jauh lah rezeki ni. Nah, niat baik ya Allah, orang baik pasti dibalas dengan baik. Ibu yang ngasih kuah dengan tetangga, insya Allah 4-5 hari ke depan bakal dikirim kuah 1 ember, tak ada isinya. Nak berbagi itu yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Saya ni paling suka kalau datang di kumpulan Melayu. Saya ni paling gampang tukang bersakat saya di kampung saya. Maka dulu di pesantren saya dibilang Ustadz Sakat. Tak sah rasanya kalau saya tak bersakat nih. Mak, mulai besok ubah sikap, ya? Ubah sikap. Saya biasa di Siantan, tapi alhamdulillah. Ini ada asisten saya. Saya ni di Siantan paling dibenci dengan ibu-ibu. Alhamdulillah sudah 8 tahun saya tak diundang dengan ibu-ibu di Siantan nih. 8 tahun. Ngapa tak undang Ustadz Zain Musin? Malas. Ngapa pula malas? Mulutnya macam perempuan dia. Saya dibilang mulut macam perempuan. Macam manalah saya tak sampaikan macam perempuan. Mak-mak nih kalau sampaikan pelan tak paham dia. Mau entakan sekali. Mak, hukum Allah tuh pedih jenderal. Hati-hati. Saya tengok. Ngapalah Pak Ustadz nih tak diundang ngagek di Siantan. Ya 8 tahun saya tak diundang sama mak-mak Siantan. Alasannya cuma sederhana aja. Janganlah lagi panggil Ustadz Zain Musin kalau ceramah, suka nak nyakitkan hati gitu. Tak apalah. Macam mana saya tak ketawa mak. Datangnya baik-baik ke pengajian. Tapi pas bagian Nabu Hadrah tangan dia tak turun-turun. Ya Nabi salam alaikum. Rupa dia tengokkan cincin dia penuh 5 semua. Ya Nabi salam alaikum. Tak turun. Sakit hati yang sebelah. Istri Bang Japar sakit hati, ngadu dengan laki bersadu. Malulah masa istri Pak RT cincin sebiji pun tak ada. Malu dengan istri Bang Sopandi itu cincin 5 kata dia. Besok manas. Ya besok kau beli. Bukan beli cincin. Rupa tangan penuh dengan gelang. Pas pengajian bagian amin tak turun-turun tangan dia. Amin, amin, amin. Datang PRT sebelah bini ya. Bang, malu dengan bini Bang Japar. Malu aku dengan bini Bang Pandi bang. Cobalah abang tuh sebagai suami yang bertanggung jawab. Belikan aku emas bang. Yang sana cincin penuh bang. Yang sebelah sana tangan penuh dengan gelang. Awak besok aku belikan kau. Besok datang ke pengajian solawatan. Gigi dibuka. Tak tutup-tutup. Rupa pasang gigi emas ini. Ya Nabi itulah kalau hati itu berbulu. Tahu hati berbulu? Tahu hati berbulu? Suka sakit dengan orang. Bang Japar beli motor, sakit gigi dia. Tetangga sebelah beli TV 70N, sakit perut, tak sembuh-sembuh. Ujung-ujungnya tetangga beli mobil, selap dia. Berdoa dengan Allah, ya Allah tetangga aku ada mobil baru, ya Allah aku ya Allah juga mau, ya Allah. Tak lama 5 menit datang mobil ambulan dengan kau.
Serius saya ini. Hidup itu syukuri yang ada. Nggak usah mikir punya orang. Kerjaan bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Ini saya punya keluarga ini. Masih jualan es teh? Masih. Kasihan kalau musim hujan. Apa doanya kalau musim hujan? Ya Allah, mudah-mudahan panas ya Allah. Yang jualan es. Itu yang jualan es. Lama kemudian panas. Dikasih panas. Minta hujan. Ya Allah, lama tak hujan-hujan ya Allah. Jualan es minta panas. Hah? Akhirnya Allah turunkan hujan panas. Tak ada yang keluar. Apalah hujan panas? Tak boleh keluar. Masih agak tak laku. Ya Allah, nyerah saya ya Allah. Itulah manusia, Pak. Kasih sedikit minta banyak, kasih banyak kebanyakan. Tapi apa kata Nabi? Bahwa manusia itu tidak akan pernah puas dengan hartanya. Lau kana libni Adam wadiyanin min malin labtagha thalithan. Kalau manusia itu aku berikan harta yang isinya 2 lembah. Apa 2 lembah? Antara satu bukit dengan bukit yang kedua. Isinya itu penuh dengan harta. Labtagha thalithan. Mereka masih minta lembah yang ketiga yang isinya harta semua. Kasih mobil 1, minta 2, kasih 2, minta 3, kasih 3, minta 4. Itulah manusia kata Nabi SAW. Kaya itu tidak akan pernah cukup dan tidak puas. Yang buat kita cukup dan puas adalah rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini Engkau berikan rezeki. Walaupun tak ada yang pesan lemari ya Allah. Ada kawan saya kerja mebel ada tuh. Masih kerja mebel Pak. Kalau musim pengantin suka saya ya Allah banyak pesanan ya Allah. Banyak orang pesan mebel ya Allah. Ngapalah tak ada orang belaki lagi ni ya Allah. Tak ada gak orang pesan lemari ya Allah. Gak usah macam tu. Serahkan saja kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Seperti apapun saya syukuri ya Allah. Dikasih sedikit yang penting bahagia. Banyak orang tidak bahagia gara-gara harta. Jangan dikira yang berharta itu paling bahagia. Ternyata di awal bulan dia senang, di ujung bulan dia sakit gigi. Ya Allah, moto kena age ni, tak ada bayar 2 bulan kena tarik nampaknya nih ya Allah. Berbahagialah orang yang pakai sepeda ontel. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya pakai sepeda ontel ya Allah, yang penting saya masih kuat dan sehat ya Allah. Tuh tetangga saya jalan kaki ya Allah. Yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah. Walaupun saya jalan kaki, saya keringat keluar, saya sehat ya Allah. Tuh tetangga saya 2 hari nggak jalan ya Allah. Keseleo ya Allah. Yang keseleo, alhamdulillah saya masih keseleo ya Allah. Bang Jafar 2 hari yang lalu, innalillah ya Allah. Bukan Bang Jafar yang ini. Bang Jafar RT Pak. Bukan Bang Jafar ini, Bang Jafar RT. RT kah? Ya Allah Bang, mohon maaf Bang ya. Mohon maaf, tapi kau nak berangkat awal tak apalah Bang. Lumayan lah kita seminggu gantong belanga. Nggak saya gurau nih Bang Jafar. Kenapa saya gurau malam ini? Karena kita berbahagia atas hidayah Islam yang masuk ke dalam hati kita. Kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saling mencintai sesama umat Islam. Yuk mulai besok kita ini bersama-sama. Karena kita ini klan Muslim Melayu. Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu. Maka jaga marwah itu. Kata marwah itu berasal dari bahasa Arab muru'ah. Kehormatan Melayu itu tergantung kepada tegaknya dia beragama. Malu rasanya kalau kita menjadi klan Melayu, tapi kemudian kita tidak mampu menegakkan syariah agama Allah di bumi yang kita cintai ini. Ibu-ibu, sudah lama nampaknya ceramah saya ini. Kalau ibu memang mau nonton, nanti silakan tonton lagi. Tapi nanti di channel Facebook saya, di channel Zen Mohsin Official, sudah kurang lebih 118.000 follower saya di situ.
dan nanti yang mau nonton di YouTube masih belum terlalu besar, hanya sekitar 8 sampai 9 ribu pengikut. Saya kalau ditanya dengan orang-orang, Ustadz, bagaimana setelah jadi Ustadz media banyak ditonton jutaan orang, saya bilang berat. Karena saya mau minum kopi pun harus bawa bini. Ngapa pula? Saya biasa bilang sama istri, nanti kalau ada tanya siapa itu Ustadz Zain Muhsin, bukan. Itu cuma mirip ya. Saya agak takut-takut, untungnya yang pembawa acara ini kawan saya, Ustadz Syahrawi ini, nyebutkan nama saya betul. Berapa kali orang salah sebut. Kepada yang terhormat Ustadz Jin Muhsin. Saya kan tak ngasih jin, Pak. Diam, jak saya duduk. Dipanggil lagi dengan dia. Kepada yang terhormat Ustadz Jin Muhsin. Allahu Akbar. Kalau yang ceramah jin, berarti yang hadir siapa? Hah? Itu kata bapak ya. Mak, yang paling penting dari majelis ini semakin banyak baca salawat. Salawat macam mana pun boleh. Ya, Mak ya. Kalau anaknya degil, saya kasih resep istimewa. Resep paling mudah, kalau anaknya degil, belajar tak mau masuk, ngaji susah, selain ibu doakan, jangan lupa waktu ibu ngambil air wudu, waktu bersihkan kaki, bekas air kaki ibu, waktu ibu wudu, masukkan ke dalam wadah, nanti bacakan salawat sebanyak-banyaknya, doakan kepada Allah agar hati anak ibu dibukakan oleh Allah dan kasih minum sama tu anak. Setiap kali mau tidur, anaknya tidur, tengok. Ketika anak tidur, tiupkan dari ubun-ubun sampai ke kaki, bacakan salawat sebanyak 11 kali. Macam mana salawatnya? Sama yang macam mana pun boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mohon barakah kepada Allah, mohon berkat kepada Nabi Muhammad SAW, biar hati anak dibuka. Insya Allah anaknya dijadikan anak pintar, Allah jadikan anak saleh dan solihah. Kalau kita punya anak saleh dan solihah, kita mati insya Allah akan didoakan di dalam kebaikan. Walaupun pertemuan malam ini tidak ada kata sambutan, tapi tidak masalah bang, tidak masalah. Malas justru ini mempersingkat waktu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam hari ini, nanti kita ada baca doa ya, doa maulid. Mudah-mudahan doa kita bersama ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita ini menjadi majlis kemuliaan kita, saksi kita kelak di yaumil qiyamah ketika menghadap kepada Allah dan bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada sahabat-sahabat panitia, kawan-kawan, teman-teman dari LPM, terus berjuang di jalan Allah, terus kawal agama Islam ini, sebab kalian anak muda. Kehidupan anak muda itu tergantung kepada dua hal, wahai anak-anak muda LPM. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dzatihi. Demi Allah, kehidupan anak muda tergantung kepada dua hal. Yang pertama, ilmunya kepada Allah, dan yang kedua, ketakwaannya di jalan Allah. Terima kasih atas kawalannya. Tapi saya punya cerita Pak. Dulu saya diundang ke Teluk Pak Gedai. Teluk Pak Gedai saya dikawal oleh teman-teman LPM di sana. Saking semangatnya ngawal saya, badan saya rasa diangkat. Dia tak tahu kalau sandal saya jatuh. Saya teriak-teriak, bang, turunkan saya. Tak apa-apa Pak Kiai, ini tugas kami. Bukan masalah tugas bang, sandal saya jatuh. Itu kejadian di Teluk Pak Gedai itu. Iya hadiah. Yang malam-malam saya marah-marah itu. Macam mana saya bang, cantik anak muda LPM nih, tapi dia tak tahu kalau sandal saya jatuh. Nah ini anak-anak muda pada zaman Nabi SAW, anak mudanya itu diperhitungkan. Bahkan anak muda itu menjadi pengawal Nabi. Anak muda itu menjadi murid-murid terbaik Nabi. Seperti siapa? Anak muda masa itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam, dan Abdullah bin Amr bin As, dan ada sahabat-sahabat yang bernama Abdullah yang lain, yang semuanya pengawal-pengawal pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang saya sampaikan, walaupun ini sebentar, sambil kita berkelakar, sambil kita ini kata orang Melayu ini gurau, mudah-mudahan ini mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup,
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkhusus kepada panitia yang berbahagia, Abang Ahmad Supandi, kemudian Bang Jafar, para RW dan RT yang lain, serta para ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mendatangkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa perbanyaklah membaca salawat, sebab salawat kita itu yang dapat meringankan beban kita kelak di yaumil qiyamah, di yaumil hasyar, di hari penghitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita pasti mendapatkan syafaatul uzma, syafaat tertinggi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf jika benar itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu murni dan mutlak karena keawaman saya sebagai hamba Allah yang paling lemah dan paling dhaif. Terima kasih untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.